Mau Kopdes Koperasi Desanya sukses, simak tipsnya. 1. SDM yang kompeten dan sistem manajemen yang baik. Pengurus koperasi harus profesional dan punya integritas. Wajib paham prinsip usaha koperasi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Hindari dominasi satu orang. Rekrut pengelola unit usaha, kasir, logistik, pemasaran dengan kompetensi sesuai kebutuhan. Pilih orang yang bisa dipercaya dan cepat belajar meski latar belakang pendidikan terbatas. Buat struktur organisasi yang jelas. Siapa yang bertanggung jawab atas keuangan, operasional, pengadaan, promosi, pelaporan, dan kegiatan lainnya. Pemilihan jenis usaha yang relevan dengan potensi masing-masing desa atau kelurahan. Sesuaikan dengan keunggulan lokal, pertanian, peternakan, perikanan, wisata, atau perdagangan sembako. Utamakan usaha yang dibutuhkan warga sekitar dan punya pasar yang jelas. 3. Untuk awal, pilih jenis usaha yang menghasilkan arus kas rutin. Prioritaskan usaha dengan siklus uang cepat. Usaha seperti ini memungkinkan uang masuk setiap hari Minggu sehingga bisa menutupi biaya operasional dan menyisihkan dana untuk mencicil pinjaman bank. Unit simpan pinjam. Arus kas dari bunga jam cicilan pinjaman ke anggota berjalan tiap minggu atau bulan. Bisa diatur agar uang yang dipinjamkan kembali menghasilkan pendapatan tetap. Unit usaha ini harus dikelola dengan SOP yang baik. 4. Sistem keuangan dan administrasi harus transparan. Pisahkan uang. Uang usaha jangan dicampur dengan uang pribadi atau koperasi. Catat semua uang masuk dan keluar. Tulis setiap transaksi sekecil apapun. Laporan rutin. Buat laporan keuangan tiap harinya. Uang masuk, keluar, sisa. Ada bukti transaksi. Simpan nota, struk, dan bukti transfer. Bisa manual atau digital, gunakan aplikasi. Kalau bisa. Contoh, buku warung, kasir tar, atau Excel. Gaji and belanja. Tercatat, semua pengeluaran harus jelas dan dicatat. Terbuka ke semua anggota, tunjukkan laporan keuangan secara rutin, bisa lewat WA Group atau ditempel. Poin-poin ini bikin usaha Kopdes aman, jujur, dan mudah dikontrol oleh semua anggota. 5. Ajukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan, jangan nafsu. Jangan tergiur angka besar tanpa perhitungan. Pinjaman besar terlihat menarik, tapi kalau tidak ada rencana jelas justru bisa bikin usaha berat dan gagal bayar. Pinjam sesuai kapasitas usaha dan kemampuan cicil. Hitung dulu berapa kebutuhan modal yang realistis untuk stok awal, sewa, gaji pegawai, bukan untuk gaya hidup atau pengeluaran tak penting. Buat simulasi cicilan sebelum ajukan pinjaman. Contoh, jika usaha diperkirakan untung 10 juta rupiah per bulan, pastikan cicilan tidak lebih dari 4 juta rupiah agar tetap ada ruang untuk operasional dan darurat. Prioritaskan efisiensi, bukan gengsi. Jangan pinjam besar hanya untuk tampilan mewah, kantor bagus, seragam mahal, tapi enggak produktif. 6. Evaluasi kinerja anggota dan pengurus harus ada KPI, tiap peran harus punya indikator kinerja KPI yang jelas. Contoh, kasir, akurasi pencatatan transaksi, ketepatan laporan harian. Pengurus, ketepatan laporan bulanan, kepatuhan SOP, pencapaian target usaha. Petugas lapangan, jumlah kunjungan, penyelesaian masalah, kepuasan anggota, evaluasi dilakukan rutin, bulanan, kuartalan, agar tahu siapa yang bekerja baik dan siapa yang perlu dibina atau diganti. Ada feedback dan perbaikan. Hasil evaluasi digunakan untuk pelatihan, motivasi, atau rotasi bila perlu. Transparan dan objektif, penilaian dilakukan berdasarkan data, bukan suka, tidak suka. Kinerja bagus sebagai insentif atau apresiasi. Bisa dalam bentuk bonus, ucapan resmi, atau prioritas pelatihan. 7. Sisih keuntungan untuk bayar cicilan ke bank himbara. Langsung sisihkan dari pendapatan harian atau mingguan. Jangan tunggu akhir bulan, begitu ada pemasukan, langsung alokasikan untuk cicilan. Bisa bikin rekening khusus untuk pembayaran pinjaman, agar uang cicilan tidak tercampur dengan operasional harian. Anggap cicilan sebagai biaya tetap, bukan pilihan. Harus dibayar rutin seperti gaji atau sewa, supaya tidak menumpuk. Hitung cadangan minimal 2 bulan cicilan. Jika omzet sedang turun, koperasi tetap bisa bayar tepat waktu. Pantau terus arus kas. Kalau pendapatan menurun, segera evaluasi dan tekan biaya lain agar cicilan tetap aman. Kedelapan, bangun rasa saling memiliki di kalangan anggota. Seluruh anggota harus merasa memiliki koperasi. Bukan sekadar pengguna, tapi bagian dari pemilik dan penentu arah usaha. Saling mengingatkan and saling menjaga. Jika ada masalah, diselesaikan bersama. Kalau ada yang lalai, diingatkan